Oke teman-teman, di video kali ini cara melihat koin yang bakal delisting ya, atau delist ya, yang akan dihapus ya dari spot ataupun ya futur mungkin ya gitu. Tentunya kalau misalkan spotnya dihapus dan futurnya belum ya, berarti jangan berdagang di futurnya gitu ya. Jadi hindari ya, karena spotnya udah nggak ada di spotnya. Jadi yang diperdagangkan yang utama yang yaitu spot gitu kan, ini tuh tidak ada tapi di futurnya ada, itu jangan berdagang di sana gitu ya. Jadi kecuali misalkan di futurnya duluan gitu ya, jadi yang hadir yang listing utama gitu kan. Tapi kalau misalnya yang utamanya spot, terus spotnya dihapus, si koinnya, terus futurnya masih jalan, itu sebaiknya dihindari ya, dan sebaliknya gitu kan gitu. Oke, langsung di ini ada FTX ya, FTX ini ya teman-teman ya, FTX token, dan ini masih bertahan, nggak dihapus-hapus, nggak delisting. Nah ini kalian masuk ke cek pemantauan ya, atau tagline pemantauan atau monitoring, kalian klik ya koin mana yang bakalan dihapus, dan di sini kalian bisa melihat, ngecek ya, dan ini sudah terbukti ya, sudah terjamin bakalan dihapus nih koin-koin, karena ini sebelumnya udah dimasukin ke watchlist gitu ya, atau pemilihan koin yang bakal dihapus. Sebelumnya ada eh, fitur atau ya pokoknya dihadirkan delisting massal gitu ya, delisting besar-besaran gitu untuk semua koin koin yang tidak memenuhi syarat atau aturan atau peraturan eh, sesuai di Binance ini ya. Jadi harus memenuhi syarat gitu kan. Entah dari volume trade atau dan lain sebagainya, pokoknya begitu. Nah, di sini saya sebutin selain FTX apa gitu. Ada Portal, ada MOB ya, ada NKN, ARDR ya, ada Voxel, MDT, ARK, Jasmi, Perp ya, ada BP, ada FIS, FLM, ada Ray, ada IDEC ya. Terus ada GPS, MBL, FTX, ada AW. Nah, ini koin-koin yang bakalan dihapus, teman-teman. Nah, di sini bisa dibaca monitoring token by market kapitalisasi. Nah, ini emang apa fiturnya emang emang kayak bagus gitu. Orang-orang pada melirik lah gitu biar tertarik kan ya. Tadinya banyak yang observasi ke koin-koin ini gitu kan. Akan tetapi koinnya itu pada turun terus. Jika naik-naik gitu. Ya terjun payung terus ya, di bot gitu ya. Sampai ya terus aja gitu. Sampai 90% turunnya, bahkan lebih. Nah, berikut adalah token kripto dengan tag pemantauan. Tag pemantauan diterapkan pada token yang menunjukkan volatilitas dan risiko lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan token lain yang masuk listing. Ya, tentunya diakhiri dengan Dior ya. Jadi harus riset mandiri juga ya. Jadi ya, terserah pengguna gitu ya. Jadi pengguna atau user atau selaku pasar atau investornya sendiri gitu, atau selaku perdagangan atau selaku pedagang gitu ya. Jadi harus riset-riset mandiri juga ya. Jadi terserah ya. Bukan, oh ini masuk tag pemantauan, mau beli atau tidak ya terserah pengguna masing-masing gitu. Akan tetapi saya menyarankan jangan dibeli teman-teman ya. Ingat, jangan dibeli ya. Pokoknya kalau udah turun tangan gitu kan, eh, misalkan suhunya udah turun tangan nih, udah berbicara nih. Ini saya sesuai ini aja teman-teman, nggak nggak ngebohong gitu ya. Saya udah cek, bahkan polling pot juga udah tersedia bulan lalu gitu kan. Saya tahu nih koin-koinnya bakalan di listing gitu. Nah, saya ya setidaknya menyelamatkan lah gitu kan, menyelamatkan orang-orang yang
terjerumus asal beli koin gitu kan. Ya, oh ini udah kriterianya delisting, udah syarat dan ketentuannya harus dihapus gitu ya. Bahkan tapi nggak dihapus-hapus teman-teman. Jadi biarkan aja gitu ya. Entah kenapa gitu ya. Dari Binance-nya gitu kan. Gitu. Ya, harus diperhatikan ya. Benar-benar dan dicek. Tentunya orang-orang yang antusias banget gitu kan. Atau ya semangat banget gitu kan di kripto ini dan tentunya ngecek-ngecek kan. Tentunya ngecek koin-koin apa nih. Terus yang sering muncul, yang sering masuk top losser gitu kan atau penurunan yang dalam, yang besar, penurunan atau kerugian yang besar atau turun ya harga koinnya lagi diskon parah. Terus dari segi kenaikan top gainer ya atau top kenaikan gitu kan. Dari papan atas nih ya, yang hijau yang lagi naik tinggi gitu kan. Yang naik besar-besaran gitu kan. Nah, itu pasti paham gitu kan. Kan tetapi sebagian orang mengabaikan gitu ya. Tag kayak gini, terus eh, apa nih gitu kan, tag-tag yang lainnya gitu, tagline lainnya. Setiap koin kan itu memiliki masing-masing jalan yang berbeda lah. Misalkan ada di infrastruktur, ya, pembangunan jalan atau apapun lah, pembangunan proyek dan lain sebagainya. Ada yang di bagian layer 1, layer 2, dan ada DeFi dan lain sebagainya. Itu harus dipelajari juga sih. Gitu teman-teman ya. Akan tetapi ya, ya semuanya ada akhirnya, ada selesainya, ada ya gulung tikarnya juga ya dari si koin tersebut dan bakal dihapus bakalan hilang mungkin top sekarang top 10 top 20 ranking posisi urutan gitu kan yang paling tinggi yang paling hebat ya akan tapi nanti di lain waktu akan tergeser ya jadi top 100 ya bahkan top 500 gitu. Wah, itu udah jauh, udah ketinggalan, harus udah ketinggalan, harus ngejar lagi kan si ngejarnya gimana, biasanya koin-koin yang baru listing itu langsung popularitasnya itu langsung tinggi teman gitu, langsung semangat orang-orang gitu, jadi akhirnya banyak yang melirik. Misalkan yang tadinya ada apa, lagi ramenya apa gitu kan, gitu lagi bahasnya meme coin gitu kan, lagi rame seperti PP Coin. PP Coin naik terus ya. Jadi sekarang apa nggak naik-naik misalkan ya. Jadi orang nggak melirik, nggak tertarik karena banyak-banyak koin koin lain gitu kan, koin yang mau listing gitu kan. Membludak banget ya. Ngeboom banget gitu, parah ya. Gitu teman-teman. Jadi ada koin baru, udah manfaatin koin baru aja gitu kan. Ya, 5% 10% udah bisa keluar ya. Untung rugi gitu ya. Itu bagian dari perdagangan gitu ya. Gitu. Ya, tentunya kalah menang bagian dari perdagangan gitu. Terus nanti di WD dan alokasi ke aset yang lain, aset investasi yang lain dan lain sebagainya. Silakan beli barang apapun ya yang diinginkan ya, yang diidam-idamkan.